Halo, perkenalkan nama saya Syifa, tapi jangan panggil saya anak kecil, Paman. Panggil saya Syifa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa lagi dengan saya Dayang Magic tentunya. Nah, di samping kanan saya ada Syifa, itu yang saya tahu, ya kan? Syifa. Nah, ini di sebelah kanan saya ini salah satu yang saya suka, bukan suka karena seorang wanita, tapi memang pada saat dia di atas panggung sangat lucu. Dia anak stand up komedi. Nah, lucu lagi dia emang berapa tahun kemarin? Mungkin 10 tahun lah, 11 gitu. Umur 11 tahun, 10 tahun dia? Iya. Jadi ini baru ketemu lagi saya sama Syifa. Sudah berapa tahun sih Pak kita nggak ketemu? 1 tahun, 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun. Iya. Yang berbeda di saat ini ialah Syifanya sekarang ini lebih kalem. Kenapa bisa Syifa? Karena malu-malu gitu kan. Karena malu-malu kan makin besar jadi makin malu gitu. Oh, karena dia semakin beranjak besar semakin malu. Malunya ikut besar juga. Bagaimana kalau umur 20 tahun nih Syifa? Tapi Syifa tahu kan kalau kemarin itu pada saat stand up banyak yang suka? Nggak tahu sih. Masa sih? Iya. Masa sih nggak tahu? Iya. Hah? Iya, karena pikir kayak nggak ada yang suka gitu. Siapa bilang? Saya sendiri. Ya kamu sendiri yang bilang. Tapi saya sempat kan kemarin panggil Syifa kalau saya punya kegiatan, panggil Syifa dong, panggil Syifa. Iya kan? Iya. Artinya ada yang suka. Nah, pada saat Syifa pentas di panggung banyak tidak yang tepuk tangan kemarin? Banyak, lumayan. Itu dia. Saya masih kangen ini sama pembukaannya Syifa. Hei Paman, jangan panggil aku Syifa. Jangan panggil aku anak kecil. Iya. Panggil siapa coba? Panggil tuh, baik. Jadi memang Syifa ini sudah sekitaran 1 tahun lebih ya, tidak pernah ini lagi injak panggung ya. Iya. Semenjak dia sudah beranjak besar, mulai dewasa ya. Ini belum dewasa ini, masih kecil Syifa. Sekarang umur berapa? 13 mau ke 14 tahun Itu ini. kan belum di atas dan umur 17 tahun baru malu-malu. Kalau sekarang jangan dulu nih. Enggak apa-apa. Bagaimana kemarin nih tamunya? Apanya? Kata pembukaannya. Tuh. Ayo. Oke. Oh, jangan panggil saya anak kecil, Paman. Panggil Gitu. saya Syifa. Nah, itu dia. Jangan panggil saya anak kecil, Paman, tapi panggil saya Syifa. Itu salah satu juga yang sempat ada di televisi ya, film kartun itu. Jadi teman-teman pasti tahu lah itu film di mana ya. Nah, itu salah satu ciri khas dari Syifa pada saat dia ingin naik ke atas panggung. Pokoknya itu selalu pembukaan ya. Nah, rencana memang tidak ini lagi. Iya, soalnya rada malu-malu gitu. Karena kurang percaya diri juga lagi. Kurang percaya diri. Tapi yang teman-teman stand up yang lainnya kayak macam ini masih sering manggil. Masih, tapi akhir-akhir ini karena mungkin corona atau apa, jadi jarang gitu. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya corona, kira-kira mau kembali lagi enggak? Nggak tahu juga, nggak menentu. Nggak menentu. Iya. Memang sekarang Syifa kegiatannya apa? Nggak ada. Tidak ada? Tinggal di rumah? Hah? Rebahan terus. Rebahan terus? Iya. Masa sih? Iya, rebahan terus.
kerjaannya main HP, makan, rebahan, kerja tugas itu terus. Itu terus. Kalau main HP apa yang sering dibuka? Palingan YouTube, ya Instagram, gitu. Itu Ji. Nama Instagram Siva apa? Aku aja lagi. Itu lagi. Panjang bila namanya. A.ITZ Shiva underscore 01. Nanti ada di bawah itu. Ada kok nanti. Jadi ini Siva salah satu anak stand up komedi yang ada di Makassar yang saya suka kemarin. Kalau naik panggung, pokoknya ciri khasnya itu jangan panggil saya anak kecil paman, panggil saya Siva. Itu ada cengkok-cengkoknya tuh, pokoknya berteriak sekeras-keras mungkin. Itu yang bikin kangen. Iya. Jadi sekarang memang tidak ini lagi, tidak stand up lagi, memang ini. Atau hanya karena corona apa? Enggak, karena ya Besar nih. Jadi sekarang kesibukannya apa sih Pak sekarang? ya palingan kalau sibuk ya cuma kerja tugas atau apa. Mau minum? Boleh. Mau disebutkan? Oke. Jadi kenapa? Oh iya. Jadi ini Siva, dia ini umur 13 tahun, tapi umur-umur seperti ini ya memang sih kalau kita lihat sekarang itu malu ngobrol, tapi coba deh cari, ada di YouTube kan? Ada. Cari di channel YouTube-nya itu Siva pada saat masih kecil. Apa nama YouTube-nya itu Siva? Untuk stand up kemarin itu. Sebenarnya itu YouTube mamaku yang pasang anunya videonya. Nggak ada rencana gitu pasang video stand up komedi, cuma untuk nonton YouTube saja. Tapi ya kalau mau lihat juga nggak apa-apa. Nama channelnya apa? Ashifa Fadila Aci Azahra, ada juga di bawah. Ada juga di bawah nanti. Jadi yang penasaran, yang saya maksud itu Siva itu bagaimana sih kemarin ya nonton di YouTube yang tadi disebut sama Siva. Itu di Siva di situ masa-masa kecilnya Siva sebenarnya, tapi sebenarnya masih kecil gitu, tapi dia anggap dirinya sudah besar, malu. Ini kenapa bisa seperti itu Siva? Apa karena sudah pakai hijab atau bagaimana? Bisa jadi juga karena itu sama apa ya? Entahlah, kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya diri Siva? Nggak tahu juga kenapa. Aduh, tapi kan saya dengar ini Siva punya apa namanya? Punya konten sendiri. Punya ya? Iya. Punya konten sendiri kan? Nah, kontennya apa? Kontennya YouTube ya, konten YouTube. Apa ya, bisa komedi juga. Komedi juga, iya. Iya, tapi rada jarang saya. Kayak sedikit karena apa ya? Ya saya ngedit sendiri, saya malu gitu lihat muka gue sendiri kayak. Jadi biar. Kenapa malu Siva? Enggak suka saja lihat muka. Kenapa enggak suka? Kayak enggak suka gitu aja. Nah sekarang saya tanya ya Siva nih. Siva di konten kreator itu jadi apa? Editornya. Editornya. Nah, umur 13 tahun sudah jadi editor, itu susah loh tuh. Iya lumayan sih, tapi kan sekarang zaman udah modern kan. Iya. Banyak tutorial segala macam di YouTube, di internet tersebar luar tutorialnya, jadi lebih mudah daripada. Itu kan wawasannya bagus. Ada orang setengah mati cari guru, ayo aja. Padahal sebenarnya ada di YouTube tutorialnya. Terus kenapa malu? Apanya yang malu? Ya kamu kalau malu, kalau lihat di muka sendiri di ini malu. Iya, itu entah wajar atau gimana ya, malu aja gitu kan. Saya sendiri yang edit, kayak gitu lihat diri sendiri. Jadi kalau lihat muka di gambar malu? Kalau kayak gitu nggak tahu kenapa rasanya malu. Malu? Nggak tahu harus kenapa. malu sih Pak? Nggak tahu juga kan, saya nggak tahu sama diriku sendiri. Padahal kemarin itu banyak yang suka kamu tuh kalau pas stand up komedi, banyak yang suka sih Pak, banyak suka. Buktinya banyak orang tepuk tangan sih Pak, iya kan?
Itu salah satu petanda bahwa kamu tuh banyak yang suka. Jadi nggak usah malu. Nah, kalau kita malu dengan melihat wajah kita di gambar, contoh kecil deh, Tuhan kasih kita muka, ya kan? Lantas kalau kita lihat kita punya muka di gambar malu, kita kan nggak bersyukur. Lebih kepada sih kan kontenku tuh kayak komedi, drama komedi gitu, kayak lihat aktingku cringe apa segala, jadi ya nggak saja gitu. Karena komedinya jadi kayak nggak percaya diri lagi. Tapi kalau mungkin bukan komedi yang agak-agak dewasa, Syifa percaya diri. Nggak juga sih. Ya berarti iya ya. Nggak apa nggak juga? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Oke. Nah sekarang Syifa begini. Apa memang teman-teman Syifa tidak ada yang ini dorong Syifa bangun lagi? Enggak sih. Kalau kayak gitu stand up komedi enggak. Enggak. Apa yang disuruh palingan? Nggak tahu. Kalau teman-teman nggak apa ya, gimana ya bilangnya? Apa coba bilangnya? Kayak nggak mementingkan itulah, kayak gituan. Apaan? Yang penting berteman gitu. Aduh, bingung ngomong apa ya. Intinya temannya Syifa itu Syifa mau jadi apa terserah begitu. Iya, intinya gitu. kamu tuh teman begitu. Gitu ya. Begitu. Tapi temannya bilang enggak pernah bilang, "Syifa, kau tuh bagus kalau begini. Ayo dong jadi seperti ini." Enggak maksain temanku mau jadi Tapi apa. ada sempat yang ngomong. Enggak ada. Hah? Enggak ada kayaknya. Enggak tahu. Berarti ada. Enggak tahu, ingatanku buruk. Kenapa buruk ingatanmu? Mungkin kebanyakan tidur. Mungkin kebanyakan tidur, jadi kebanyakan mimpi. Yang diingat mimpi terus. Iya. Mimpinya apa? Coba sekali-sekali. Enggak tahu kan, mimpi random kan, dari gabungan-gabungan dari dunia nyata gitu, tercampur-campur gitu. Jadi random. Random. Dunia nyata masuk kemana? Ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Wece, ya dia kalahkan dia saya alam bawah sadar. Itu alam bawah sadar? Apa? Alam bawah sadar itu apa? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Semacam halusinasi atau apa? Iya, kayak gitu Pokoknya lah. begitu, tapi nyata ya. Bisa dikatakan halusinasi tapi nyata. Udah juga kayaknya deh. Terus? Karena kan ada dalam diri kita. Kenapa pasti jadi ini? Oke. Kenapa? Hah? Bingung saya kenapa pembicaranya melenceng. Iya kan. Umur Syifa 13 tahun bicara tentang alam bawah sadar itu kan unik. Kebanyakan baca komik saya. Kebanyakan baca komik. Memang komik yang dibaca sering komik apa? Komik tergantung sih, tapi akhir-akhir ini lebih suka yang enggak sih, kalau horor mah banyakan yang thriller. Thriller? Yang spoiler-spoiler itu? Bukan, itu spoiler, beda tuh. Yang Thriller yang menegangkan gitu ya? yang kayak bunuh-bunuh begitu? Bukan jump scare. Saya benci jump scare. Anda ini mau jadi psikopat ya? Seperti itu? Psikopat enggak, insya Allah, amin. Enggak, insya Allah. Maksudnya enggak, insya Allah, amin. Semoga tidak. Semoga tidak ya. Oh jadi Syifa ini sekarang aktivitas kebanyakan nonton, menghabiskan waktu di rumah ya. Kalau misalnya pas kebetulan ini kan COVID ya. Kalau misalnya kebetulan lagi shoot yang teman-temannya Syifa yang editkan begitu. Wah, hebat loh Syifa. Selain Syifa, di umur Syifa ada tidak yang tahu ngedit juga sebaik-baiknya Syifa yang Syifa tahu? Ngedit, yang pintar ngedit ya palingan ngeditnya jedak-jeduk doang. Hah? Jedak-jeduk, tau nggak? Jedak-jeduk apa itu? Jedak-jeduk. Jedak-jeduk? Yang kayak lagu apa sih? Ya, Lagu video apa? jedak-jeduk itu yang pakai lagu DJ dan apa ya, palingan ngedit kayak gitu doang yang rata-rata temanku. Jedak-jeduk. Ya, Gitu cari doang. di Google. TikTok apa gitu? Ya kayak gituan, yang apa ya? Jedak-jeduk lah namanya. Jedak-jeduk. Itu apa ya? Video Yang jedak-jeduk. jedak-jeduk. Jadi ada jedak-jeduknya. Kayak gitu, Kayak sama gitu. campuran lagu DJ. Palingan ngeditnya kayak gitu Kayak doang. begitu kayak saja. Pokoknya ala-ala ini ya. Iya. Tapi untuk skala Syifa ngeditnya kayak macam konten belum ada ya teman-temannya yang Syifa tahu begitu. Iya, tapi ya Apa?
Ya gitu. Apanya? Gitu. Apanya? Nah, saya dengar ini Siva, ya kemarin ini sempat dapat prestasi ya. Iya. Sempat dapat prestasi. Ya ini dia. Siva pernah masuk cerdas cermat acara TV nasional. Nah, nggak kepada cerdas cermat, nggak cerdas cermat doang sih, bukan cuma. Apa? Ada yang lain, nggak hanya fokus ke cerdas cermatnya, cuma kayak nggak fokus cerdas cermat doang, ada mencari bakatnya juga, kayak bakat sama kepintaran gitu harus padan. Harus padan begitu. Nah, oh yes. Jadi Siva kemarin sampai di mana tahapnya? Sampai akhir. Sampai akhir. Nah, Sampai akhir. nah. Di mana itu Siva? Apanya? Ditayangkannya? Ya di TV dong. Mas. Di mana TV-nya? TV-nya di Trans 7, beda ya, bukan Trans TV ya, Trans 7. Trans 7. Wow, luar biasa. Itu kapan itu Siva? Aku masih ingat si tanggalnya. Syutingnya kayaknya bulan-bulan Oktober ya. Tahun kapan? 2017. 2017. Di situ Siva lolos sampai akhir. Iya, lulus sampai akhir. Juara berapa situ Siva? Enggak ada sebut 1 2 3-nya sih, Enggak ada. Cuma ada anunya predikat. Hah? Apa ya namanya? Pokoknya Siva itu lolos di situ. Nah, Seperti itu. Berarti kita enggak ada juara 1 2 3, intinya inilah pemenangnya seperti itu. Dan Siva berada salah satunya. ada. Itu sudah luar biasa itu di Trans 7 ya. Iya, Trans 7. Trans 7. Saya lihat lawan cerdas cermat, lawan Gubernur Jawa Tengah di final. Maksudnya? Oh iya, saya pernah lawan Pak Ganjar Pranowo di babak final. Ya, Pak Ganjar Pranowo yang Pranowo yang rambut putih itu ya? Iya, yang rambut putih Pak ya. Masa pernah lawan itu? Iya, pernah. Nanti Bagaimana ada ceritanya? Ya tim kreatifnya dong yang bukan awalnya kan memang gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya bingung saya. Intinya Siva lawan dengan Gubernur Jawa apa ya? Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Pranowo. Ganjar Ganjar Pranowo. Ya. Bah, itu kan yang sering ada di sosial media itu. Iya kan? Iya. Yang berani, weh. Iya. Jadi Siva lawan itu pada saat ini ya. Yang menang siapa Siva? Saya dong. Saya tuh mengejar. Saya kayaknya. Ya masa sih? Ya dipanggil Sipanya menang Pak. Masa? Saya lihat. Masa? Sampai-sampai Pak Ginanjarnya bilang Pak, Sipanya ini tidak pintar tapi sangat pintar. Masa dikatakan seperti itu? Aku lupa 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Itu nggak boleh dilupa itu. Itu ada di YouTube nggak? Ada dong. Ada. Nanti Jadi penonton yang mau nonton ada link di langsung deskripsi. klik di mana share-nya? Link di deskripsi. Di deskripsi. Pokoknya si Siva kirim ya. Dan saya pasang di deskripsi. Iya. Oh, itu sangat luar biasa melawan Gubernur Jawa Tengah. Pak Ginanjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iya. Ganjar Pak. Iya, dia sering aktif di sosial media saya lihat. Iya, sering. Dan sangat ini ya sosial ya. Beliau sangat luar biasa dan Siva sempat saling beradu kepintaran dengan beliau ya. Pernah. Wow, luar biasa itu Siva. Nah, selepas dari itu Siva ada perubahan yang Siva rasa selepas dari perlombaan tersebut. Apa ya? Ya nggak terlalu sih. Nggak apa ya? Bukan nggak terlalu apa ya perubahannya? Apa? Bingung saya apa. Intinya semua itu bukan apa ya namanya? Tidak langsung merasa puas begitu saja ya.
betul ya. Jadi itu semacam batu loncatan juga sebenarnya buat Syifa untuk lebih jauh lagi melangkah sebenarnya. Dengan satu syarat Syifa nggak boleh malu. Jangan malu. Kenapa harus malu Syifa? Ya. Bukan berarti Syifa ini bertambah umurnya karena pakai hijab harus malu. Tidak. Bahkan Syifa itu harus buktikan bahwa wanita berhijab bisa. Itu. Jadi jangan malu, buktikan. Syifa ini asli mana sebenarnya? Asli Bugis. Bugis. Tapi nggak tahu bahasa Bugis. Tapi nggak tahu bahasa Bugis. Sama dengan saya Syifa. Seorang Malino, tapi nggak tahu bahasa Malino. Kita besarnya di Makassar. Tapi bahasa Makassar juga, bahasa Makassar juga nggak terlalu pintar gitu. Iya. Pokoknya gado-gado campur ya. Ya campur-campur kayak gado-gado. Gado-gado. Jadi Syifa pada saat ngedit tidak pernah sama sekali muncul di layar untuk main dalam kontennya. Pernah sih, cuma dikit doang screen time-nya. Cuma karena gimana ya? Bahkan sering aku rencana pengen hapus, kayak nggak munculin diriku karena apa ya? Kayak peranku juga nggak terlalu penting-penting amat gitu. Mana Yang penting bilang? itu yang Charlie itu penting. Aku nggak penting-penting amat. Syifa ini apa ya? Kenapa harus malu Syifa? Nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu. Seharusnya itu semua suatu kebanggaan juga buat Syifa. Pintar ngedit, stand up comedy. Saya sudah saksikan tersendiri. Apalagi melawan beliau yang Gubernur Jawa Tengah di Cermat, sampai Syifa dikatakan Syifa ini tidak pintar tapi sangat pintar. Nah itu suatu kebanggaan. Nah kenapa harus malu? Padahal kita sudah jelas bahwa Syifa ini memiliki sesuatu yang tak dimiliki sama orang lain. Kenapa itu tidak dijadikan sebuah batu loncatan untuk lebih sukses? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Iya kan sudah apa ya? Apa ya? Nggak tahu, bingung. Ih. Ya tetap saya doakan semoga tahun ke depan atau mungkin besok tiba-tiba Syifa diberikan sebuah semprotan rasa kepercayaan diri. Iya, karena aku tuh masih kangen Syifa di atas panggung. Banyak orang kangen. Tapi semasa COVID ini sih memang dunia hiburan itu sempat ini, iya sempat sangat down. Jadi teman-teman seni, pelaku seni bahkan itu sempat down, betul, sangat down. Kemarin tahun baru di mana sih? Di rumah ya, sudah pasti dong di rumah, nggak mungkin keluar. Nggak keluar jalan dapat ini? Enggak, ya, memang tidak sama sekali tidak mau job lagi. Enggak. Nah, kemarin waktu ikut komunitas kan, komunitas stand up comedy, iya kan, komunitas apa itu? Sebenarnya komunitasnya nggak legal gitu. Soalnya kan ini namanya nama suku bukan nama daerah. Namanya stand up comedy Bugis. Stand up comedy Bugis. Iya. Stand up comedy Bugis. Tapi nggak masalah kan? Ini kan berbicara soal karya. Jadi apapun itu yang jelas pada saat dia naik kan mengharumkan nama Sulawesi Selatan intinya. Iya kan? Tapi menurut saya. Tapi rada susah sih karena apa ya? Apa? Ya nggak tahu kayak nggak tahu juga. Kenapa nggak tahu Syifa? Di situ di stand up comedy tersebut siapa, berapa orang di situ? Nggak tahu, aku lupa berapa anggotanya. Memang terakhir ketemu sama mereka kapan? Kapan ya? Bulan puasa. Bulan puasa? Iya. Terakhir ketemu dengan mereka? Iya, bulan puasa. Bulan puasa. Sampai sekarang mereka sempat calling tidak? Bilang sih bagaimana kabar? Enggak. Enggak? Jangan katakan kamu tuh lupa sama Syifa. Padahal Syifa tuh performanya hebat kemarin. Saya saja pada saat mau adakan kegiatan di event butuh stand up comedy, saya tuh selalu cari Syifa. Ayo dong panggil Syifa, serius. Saya berani sumpah loh itu Syif. Setiap kali saya mau bikin kegiatan selalu saya cari mau Syifa dong. Bahkan Ajen kan tahu Ajen selalu saya tanya sama om gue itu bilang mana ke Syifa, selalu kata mereka. Tapi karena pandemi ini semua kegiatan memang terkendala. Banyak sekali kegiatan sudah saya rancang dan saya tuh sudah sebut bilang mana Syifa.
Nah, selama corona ini sih, apa yang Siva rasakan? Sebenarnya ada positif, negatif. Positif sih. Ada keuntungan dan kelebihannya sih. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya. Atau bicara kekurangannya apa? Kekurangannya ya nggak bisa jalan-jalan gitu, nggak bisa liburan, bosan gitu. Tapi keuntungannya sebagai saya yang introvert ini ya saya suka rebahan jadi Keuntungannya suka rebahan. Keuntungannya suka rebahan. iya tapi iya Memang suka rebahan. iya suka. Tempat tidur is the best. Ya iyalah, di mana-mana tempat tidur ya itu tempat is the best. Jauh lebih dalam, semakin jauh lebih dalam, bayangkan tempat yang paling nyaman buat Anda. Ujung-ujungnya pasti tempat tidur. Tempat tidur. Iya, tempat yang sangat nyaman itu di dunia ialah tempat tidur. Memang. Itu tempat tidur, apalagi tempat tidur kita sendiri, rumah sendiri. Sekecil apapun, sesederhana apapun ya namanya kita punya sendiri, weh. Kalah yang namanya yang mewah-mewah ya. Jadi suka rebahan sambil nonton YouTube, begitu nonton gitu ya. Betul sekali. Jangan bilang suka main game. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang suka main game yang gimana gitu, karena main game ya kalau udah bosan banget nonton YouTube apalagi buka IG ya baru main game gitu. Main game. Nah sih, sekarang zaman teknologi itu semakin kuat sih, semakin kuat, semakin kuat. Gampang berkomunikasi dengan seseorang. Nah sekarang juga beda ya. Siva pasti tahu lah, atau mungkin pernah ini. Zaman sekarang itu sama zaman kemarin itu sangat berbeda sih. Zaman kemarin masih menjaga yang namanya sopan santun dan tidak bisa ke sana kemari. Zaman sekarang kebanyakan sana kemarin sini kemarin sana ya kan? Sampai-sampai umur-umur yang seperti Siva sempat ada yang pernah pacaran, ya kan Siva ya? Nah, Siva sendiri bagaimana untuk menanggapi yang seperti itu? Maksudnya menanggapi soal pacaran di umur Siva seperti itu. Tapi Ya. secara logisnya kan yang terlihat di sosial media ada kan? Ada banyak gue kayak astaga ini anak-anak masih kecil kok pacaran. Itu masih kecil-kecil kok pacaran. Dia tahu dirinya kecil, tapi sekarang katanya dia bilang, malu aku tambah besar ya. Tapi dia tahu dirinya kecil. Tanggapannya Siva kira-kira bagaimana itu? Kayak apa ya tanggapanku, kayak mending belajar dulu deh. Mending belajar dulu deh. Atau enggak suka K-pop deh biar kayak saya kan walaupun apalagi K-pop gitu ada yang namanya bias ya kan, jadi kita nggak perlu pacaran gitu rasanya karena ada bias. Tapi jujur nih Siv, saya tanya ya. Kan Siva kan oke, saya nggak mau pacaran, ya kan? Pokoknya saya masih kecil lah, ndak ini dulu toh. Kita fokus sama kita masih lagi juga masih umur. Tapi teman-temannya Siva di sekolah atau sekelilingnya ada yang seperti itu Siv? Ya kalau di kelasku kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya, aman-aman saja ya. Aman karena kelas anak pintar. Itu asik, kelas anak pintar. Tapi jangan sampai lah ya, jangan sampai terlalu ikut zaman-zaman sekarang kan. Karena secara yang terlihat sekarang kan seperti itu ya kan. Iya, ada aku dengar dari adik sepupuku yang baru kelas 6 gitu 5 udah ada temannya yang pacaran, ya Allah. Itu kan masih SD. Bucinnya. Bucin, Siva tahu bucin. Apa itu bucin Siva? Budak cinta. Asik. Umur 12 tahun mengatakan. 13. Oh 13 ya, beda 1 tahun juga sih. Berarti mantan budak cinta. Kemarin. Sekarang tidak. Tapi nggak tahu besok. Iya kan? Bilang aja. Apa tuh? Apakah Siva pernah gugup di atas panggung atau bagaimana perasaan di atas Siva melawan atau pada saat melawan Pak Ganjar? Apa ya? Jawab ini kan kayak kedengaran seperti 2 pertanyaan, jadi aku jawab yang pertama dulu. Gugup dulu.
Ya kalau masalah gugup pasti, semua orang pasti gugup, percaya. Percaya. Pasti semua orang pasti gugup. Yang nggak gugup betul-betul itu urat malunya udah hilang. Masa temanku namanya Ardi nggak ada urat malunya. Iya. Berarti udah putus dari lama Putus. mungkin. Masa begini sih? Dia bilang kan, ya ini temanku si Ardi kan. Dia bilang begini, oh saya ini laki-laki paling setia di dunia. Dia tahu begitu semua cewek. Itu maksudnya kira-kira bagaimana tanggapan Siva? Itu terlalu percaya diri. Percaya diri. Bukan urat malunya udah putus, yang urat malunya udah putus itu kayak gimana ya? Dia nggak malu. Oh, itu terlalu percaya diri ya. Nah, terlalu percaya diri. Mohon dikurangi biar tidak malu. Berarti ini temanku Ardi bikin malu-malu dirinya sendiri ya. Kalau nanti dia sadar gitu sama dirinya sendiri atau suatu hari gitu ya kan kejedot kejedot tembok kah pintu kah mungkin sadar gitu terus tiba-tiba dia ingat pada dirinya, wah anjir, wah dulu kenapa gitu bilang sama semua cewek saya nih makhluk paling setia. Iya juga dia. Percaya dirinya minta ampun. Oh enggaknya. Nah, pertanyaan kedua yang perasaan sama Pak Ganjar bagaimana perasaannya di saat momen-momen ketemu dengan Pak Ginja? Awalnya aku nggak tahu siapa Pak Ganjar. Serius, pas naik ke atas panggung, siapa nih orang? Gitu, sumpah serius kayak lihat muka aku baik-baik kayak, oh siapa ya? Pas dengar kan di situ kayaknya masih pemilihan deh. Iya masih pemilihan itu ya? Terus pas udah selesai acinya dan ditelusuri, ternyata aku baru tahu itu orang terkenal gitu. Nah baru gitu kaget, lambat kagetnya. Lambat sedikit. Tapi pada saat ini tahu reaksinya Siva bagaimana? Kayak wah gitu. Wah gitu. Tapi sempat salaman sama beliau. Digandeng. Hah? Digandeng. Digandeng? Nonton, makanya aku nggak mau spoiler biar kalian nonton. Pokoknya nonton di situ. Di mana lagi kalau mau nonton pada saat momennya di channel itu mana? Di Trans 7 atau kalau nggak mau susah gitu mager gitu ada nanti link di deskripsi. Apa? Bicara tentang stand up, siapa sih idola Siva di dunia stand up komedi? Ya jelas sih, pasti ada. Ada dong. Siapa? Tapi udah lama banget ya kan karena udah mulai kayak menghilang dari dunia stand up, kayak udah mulai nggak tertarik. Jadi tapi masih ingat sih idolaku kalau tidak salah itu namanya G Pangoka sama Raditya Dika. Itu. Sekarang? Sekarang nggak terlalu sih. Nggak karena sudah malu-malu ya mau stand up komedi ya. Kayak udah nggak tertarik sama Nah, saya dengar ini juga. Siva kan sekarang pakai hijab ya kan. Kemarin sempat jadi anak dancer kan. Iya. Betul sekali. Sekarang? Sekarang ya kalau masalah ikut kayak dance gitu udah jarang, tapi kalau di rumah masih sering dance. Memang sudah hobi ya. Iya. Tapi kalau sudah ikut kegiatan sudah jarang karena sudah pakai hijab ya. Iya. Memang dancer ada yang pakai hijab atau memang semua tidak ada? Menurut Siva? Kalau ada sih pernah kulihat kontennya di YouTube kayak pakai hijab gitu ngedance. Tapi kalau yang kayak tampil lomba gitu kayaknya susah deh. Kayak nggak cocok. Nggak cocok ya dengan dia punya style ya. Iya, nggak cocok. Karena kalau dancer kan itu badannya dia ini lengkut-lengkut kiri kanan ya. Kemarin Siva masih kecil ya. Sekarang sudah besar ya. Sekarang sudah besar. Jadi teman-temannya Siva yang seumuran 13 tahun masih kecil mereka. Ada sih yang nggak kecil juga sih, masih ABG mungkin. Baru gede. Jadi Siva ini cocoknya dikatakan apa sebenarnya? Dewasa, ABG, remaja, atau masih bocah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Menurut Siva apa coba? Ayo. Nggak tahu, saya juga bingung. Saya mau dipanggil apa? Kadang tingkahnya kayak anak-anak, kayak tingkahnya kayak kalem-kalem. Bingung juga saya sama diriku. Dengan diriku.
Sangat bingung, orangnya saja bingung dengan diri sendiri, bagaimana sekitarnya tambah bingung. Siva lah, Siva memang ada niat lagi untuk manggung apa stand up komedi? Nggak tahu kan, nggak sesuai mood, sesuai yang Nantilah dilihat ya. Iya. Kemungkinan masih ada, nanti lihat kenapa tuh. Oh iya, orang tua Siva sendiri bagaimana menanggapi Siva yang sekarang yang beda dengan yang kemarin pastinya? Nah, support aja gitu, mau jadi apa. Terserah begitu. Iya. Memang Siva ini cita-citanya jadi apa sebenarnya? Nggak tahu. Hah? Kayak rada random juga, aku mau cita-citanya jadi apa. Awalnya itu loh, pas masih kelas 1 ya palingan jadi dokter gitu. Terus lama-lama pengen kayak buka salon. Terus pas SMP kelas 1 gitu, gara-gara suka gambar sama temanku, pengen jadi arsitek. Terus gara-gara aku mikirin kayak yang kayak mikirin masa depan gitu kan, sekarang pasti canggih ya kan kalau masa depan. Jadi kenapa aku berpikiran pengen jadi apa sih namanya, apa ya yang Ayo, apa coba? yang kerjanya gitu sama komputer gitu, apa namanya? Konten kreator? Bukan. Apa? Editor? Bukan. Apa? Bukan kayak masalah Oh, bukan arah ke sana, entertainment sih. bukan. Iya, kayak Hackers? coba Hackers? programmer. Oh, programmer. Gara-gara aku mikirin masa depan kan, pasti kita itu kerjanya ngeprogram sesuatu. Entahlah ngeprogram robot kan, ngeprogram mobil apa segala, pasti itu paling banyak dicari di masa depan. Karena kalau di masa depan bisa jadi kan digantiin sama robot gitu ya kan. Jadi pasti yang program robotnya pastilah programmer ya. Tiba-tiba aku kepikiran jadi programmer. Tapi Tambah programmer mungkin susah. Susah. Tidak ada yang kata tidak susah dalam dunia ini. Iya. Selama susah berarti masih bisa. Iya kan, kalau tidak bisa ya berarti tidak ada yang bisa. Iya kan? Nah, sempat Siva salah satu yang bisa. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Iya, jadi Siva ini Siva imajinasinya tinggi deh. Jangan sampai Siva ikut sama saya mau jadi pesulap juga. Nggak bisa sulap aku. Kenapa? Nggak tahu. Kayaknya kalau sulap nggak tahu juga. Tapi Siva pernah lihat saya main tidak? Sering dong. Oh, sudah dong. Tanggapan Siva bagaimana? Wow gitu, bisa sulap, bisa menipu mata orang. Banyak yang sudah tertipu sama saya Siva. Disangkanya bahasa bahagia itu ternyata sangat sedih. Itulah. Siva yang ngobrolnya gini padahal sudah sangat jenius. Aku nggak jenius. Kayaknya Siva jenius. Kemarin sudah baku tanding dengan Pak Gubernur. Apa tuh? Kalau Siva bisa bikin robot apa yang Siva mau bikin? Wah, pertanyaannya sangat apa ya, robot apa ya? Nggak tahu sih kalau masalah bikin robot, bukan sih, cuma kalau pertanyaannya terlanjur ditanya ya kan, apa ya? Buat robot apa? Ayo. Robot rumah tangga aja deh. Biar aku bisa rebahan. Pokoknya biar rebahan. Itu lama-lama jadi ini Nobita dan Doraemon. Mau saya pertemukan dengan Doraemon? Boleh ketemu. Saya fansnya Doraemon. Oh, suka Doraemon? Enggak juga sih, cuma pengen gitu punya Doraemon gitu. Kalau saya dulu sih suka sekali namanya Doraemon, suka. Aku pengen pakai pintu kemana saja gitu, untuk kemana gitu, jalan-jalan. Nah, ini jiwa-jiwa stand komedinya masih ada. Ya, saya doakan lah nanti ini ya lagi ya. Selain dancer sih Pak, selain stand up komedi, selain ikut Calak Cermat dan seperti itu, kegiatan apa lagi yang pernah Siva lakukan? Kegiatan, ya kegiatan yang pas awal-awal sih dulu menggambar gitu, mewarnai sama tapi udah enggak soalnya susah sekali. Bukan susah karena ya, saingannya ketat banget Ya.
Ketat banget. Oke, ketat Susah. banget. Nah, Sif, insya Allah nanti insya Allah bulan 3 ya. Kalau kita punya event ya, kegiatan ya. Kalau misalnya mendatangkan artis nih, ada artis datang dari ibu kota nih Sif. Insya Allah ada. Saya kasih tantangan begini, Siva, ayo dong manggung satu kali stand up di acaraku. Bulan 3 lah tuh. Nggak menentu sih, Ada- siapa tahu nanti kita kan nggak tahu nanti saya nanti Kalau nanti Siva ternyata waktunya banyak, masih sehat-sehat, alhamdulillah, Ya, gitu. masih banyak waktu. Pokoknya sehat, tidak ada kesibukan. Kira-kira Siva mau enggak? Insya Allah sih, tapi nggak tahu, nggak menentukan. Berarti masih ada niatnya untuk manggung lagi. Tapi dia lagi cari ini sebenarnya jati dirinya sekarang ya. Maksudnya nantinya ya. Harusnya mau bagaimana? Dia sementara mencari, masih random di kepalanya. Saya penasaran Pak, mau lihat langsung secara langsung stand up Siva nanti di atas panggung toh. Iya, wah kalau soal stand up sih sangat menghibur sekali. Ini salah satu anak stand up komedi di Makassar yang saya suka. Yang manggungnya di Makassar, walaupun memang sih namanya di Bus, tapi kan saya nontonnya di Makassar. Jadi dia salah satu yang saya suka kemarin. Nah, saya masih penasaran bagaimana jika sekarang Siva stand up komedi lagi dengan bertambahnya usia, apakah lebih banyak ini bahannya atau bagaimana? Stand up komedi yang paling susah tuh materinya katanya. Iya ya. Enggak juga sih, tapi materi juga ya lumayan susah. Masalah menghafal ya. Menghafal ya. Sama harus cari kepercayaan diri gitu. Gitu. Jadi pernah Siva nih pada saat Siva stand up komedi ada yang tidak ketawa, boring semuanya. Pernah ya? Pernah dong, pasti semua gitu pernah yang pas ngelawaknya gitu nggak lucu. Perasaannya Siva? Ya pasti dong sedih gitu. Sedih, pengen baring aja gitu rasanya. Tutup muka, nggak mau ketemu orang kayak gitu. Tapi itu awal-awal ya, kemarin-kemarin awal-awal ya. Lama-lama ada perkembangan lah, pasti Siva tahu lah tuh. Pelan-pelan semua proses, iya kan? Tidak ada orang langsung pintar sih, semua butuh proses, iya kan? Yang penting kemauan dan percaya diri dan niat, iya kan? Jadi saya doakan supaya Siva ini kembali beraktivitas. Tapi umur 13 tahun ini jadi editor itu sangat susah, Andrea, sangat susah jadi editor umur 13 tahun. Itu salah satu ini juga. Nanti Siva bisa buktikan bahwa ada cewek umur 13 tahun. Iya, bukan cuma umur 13 tahun saja, wanita saja susah. Ada yang pintar ngedit Sif. Jadi jangan malu lah ya, tunjukkan bakatnya nanti. Ya, ditunggu ya. Saya tunggu loh ini. Saya tunggu. Oke. Jadi nggak apa nih? Oke. Jadi Sif, untuk ini dong, untuk Siva, saya mau dong minta tolong buat Siva untuk bagaimana sih untuk ini ala-ala Siva memperkenalkan saya punya podcast Dayang Magic. Kenalin gitu ya. Yes. Mau kayak gimana maunya? Kalau saya minta stand up komedi, Kayaknya nggak bisa deh. Ya udah aku pakai caraku sendiri aja. Kayak subscribe gitu ya. Yes. Pintar kok. Oke. Perkenalan lagi IG-nya. Iya. IG-ku ini ya. Nanti ada kalau deskripsi. Malah nyebutin sih, nanti muncul sendiri. Ya, aku aja saja @siva_01. Dari sini palingan gitu di mana lah bodo amat. Atau enggak di link deskripsi. Asik. Channel YouTube-nya nggak mau ini. YouTube mana dulu? Geng Gokil Channel. Ya, subscribe juga kalau mau gitu ya kan, kalau gabut. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu, enggak maksa. Tapi kalau bisa subscribe ya. Ya, ada link di deskripsi. Nah, yang mau lihat hasilnya Siva ngedit ya subscribe Geng Gokil ya. Saya sudah nonton itu Pak, channelnya Geng Gokil, lucu sekali. Siva yang ngedit loh tuh. Masa? Iya. Siva yang ngedit. Ada itu yang saya fans juga sama yang di Geng Gokil itu yang Oh iya kan memang ini dia identik suka banci dia. Nanti awas lo jatuh cinta. Iya. Jadi Sif, oke. Jadi teman-teman yang mau follow Instagramnya Siva nanti ada di deskripsi.
yang mau juga lihat editornya Siva, langsung saja ke channel Geng Gokil Channel ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bagaimana sih hasil editingnya Siva. Umur 13 tahun loh ini, jarang sekali. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya. Follow akunnya Siva. Dan Siva, ayo dong perkenalan siapa ini? Ini ya kan? Dan Magic. Oh, jangan lupa subscribe dan Magic gitu. Kalau apa ayo nggak tahu. Dan jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media, ke WhatsApp, ke grup keluarga gitu biar viral gitu. Atau enggak ya apalagi ya dia namanya? Apanya? Ya itu yang pentingnya subscribe gitu. Kalau mau dislike juga nggak apa-apa, supaya dislike-nya berguna. Kadang nggak berguna ya. Kasihan dislike-nya kosong gitu ya kan. Kasihan ya. Like-nya ada 1 lah ya. Oh shit. Jadi oke. Nanti next kita ketemu lagi. Saya mau lihat Siva itu nanti kayak gimana. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir ya Siv ya. Amin. Iya. Karena sangat terasa sekali ya Siv ya. Jadi sekian kita lihat Siva bagaimana orangnya. Dia sebenarnya yang penasaran yang saya katakan kenapa saya sangat mengidolakan Siva. Silakan mau follow Instagram Siva dan silakan lihat di channel YouTube Siva bagaimana gayanya dia berstand up comedy. Nah, yang mau lihat lagi pada saat Siva beradu dengan beliau Gubernur Jawa Tengah. Nah, langsung saja ke channelnya Trans 7. Anak cerdas Indonesia. Hah? Anak cerdas Indonesia, cari di pencariannya juga. Kalau kan di Trans 7 pasti udah lama banget gitu kan. Udah tenggelam 3 tahun yang lalu loh. 3 tahun yang lalu. Ya kalau mau gampang ada link di deskripsi. Ya oke, di deskripsi. Deskripsi Andri. Oh saya nanti yang nganu dia yang hapus. Astaga, yo. Tugasnya Ardi tuh kasih ingatkan nanti semua. Ya pokoknya semua nanti ya. Mulai dari ini yang mau lihat stand up komedinya Siva ada di deskripsi. Yang mau lihat Siva pada saat beradu dengan beliau Gubernur Jawa Tengah nanti dipasang di deskripsi. Instagram Siva juga jangan mau follow, nanti saya pasang juga di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Daeng Magic ya Siva ya. Dan jangan lupa yang mau lihat editornya Siva subscribe channel YouTube-nya Geng Gokil Channel. Itu hasil editornya Siva. Memang semuanya Siva yang edit ya? Atau ada sebagian ini? Enggak, saya semua. Edit Siva semua? Iya, saya semua. Luar biasa. Mantap. Jadi Siva nanti bareng ya sama Geng Gokil ya? Iya. Kita gabung ya? Ya, gabung. Siva di tengah-tengah? Jangan dong, saya di pinggir. Hah? Saya di pinggir. Kenapa nggak mau di tengah? Ya nggak mau aja, mau di pinggir. Oke, jadi kita sudah lihat bagaimana Siva. Yang semakin penasaran jangan lupa mau follow akun Instagram Siva, lebih kenal silahkan DM. Tahu-tahu sudah Siva sempat, Siva insya Allah kedepannya bisa dapat job atau apa, yang mudah-mudahan saya pun seperti itu. Ya pokoknya dan mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berakhir. Siva, ada tidak sedikit motivasi buat teman-teman? Sepatah 2 kata gitu. Apa? Sepatah 2 kata gitu. 1000 kalimat pun tak masalah. Motivasi ya. Apa ya? Saya bukan apa? Saya bukan orang yang sering kasih motivasi. Saya bukan Teguh siapa ya namanya? Mario Teguh. Saya bukan Mario Teguh. Ya yang intinya apa ya? Apa? Ya udah, karena saya anak-anak saya bilang rajin belajar aja. Rajin belajar aja. Oke. Jadi ya seperti ini Siva. Tapi dengan golongannya ini saya bisa buktikan. Anda nanti lihat di deskripsi dia itu bagaimana orangnya sebenarnya. Gini,
Kemudian seadanya saya tapi otaknya itu loh. Oke. Sip ya? Oke. Jadi apapun yang Anda miliki, jangan cepat untuk merasa puas. Karena di atas langit masih ada langit, tetap seperti biasa saja. Tapi kita rajin belajar, dan berarti ya, jangan lupa rajin belajar ya. Jangan lupa rajin belajar gitu. Pokoknya itu dia penting. Oke, jadi sekarang kita lihat Syifa dan semoga obrolan ini sangat berguna buat teman-teman yang mendengar dan ada beberapa pelajaran yang bisa didapatkan karena di kehidupan seorang itu kadang kita bisa melihat sebuah pelajaran yang sangat besar. Karena kadang kita bercermin kepada orang lain. Nah, salam dari saya, DM Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.